Halo, assalamualaikum. Semangat pagi. Semoga sehat selalu. Siang-siang tetap semangat ya. Meskipun kita belajarnya online karena pandemi. Semoga pandeminya segera berlalu dan kita harus tetap mengikuti situasi yang ada saat ini apapun itu, supaya kita nggak tergilas sama zaman gitu ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang notasi dari algoritma yang nanti akan dirubah menjadi bahasa pemrograman, menjadi program ya. Jadi untuk algoritma sendiri adalah alur dari sebuah proses yang nanti akan kita buat programnya. Nah, program itu sendiri butuh bahasa pengantar, bahasa pemrograman namanya. Jadi bahasanya kita sebagai manusia berbeda ya dengan bahasa mesin. Oleh karena itu, kita menciptakan bahasa konversi yang bisa dipahami oleh komputer, oleh perangkat elektronik. Nah, dalam hal ini kita karena masih awal, kalau di buku diberi penjelasan tentang bahasa C, nanti akan saya beri penjelasan dulu tentang bahasa pemrograman Pascal. Nah, bahasa pemrograman ini sebagai bahasa pengantar sama seperti kita. Kalau di Indonesia kita pakainya bahasa Indonesia, kalau di Inggris kita pakainya bahasa Inggris. Nah, di Singapura kok enggak bahasa Singapura, tapi karena bahasa Singapurnya menggunakan bahasa Inggris, maka ya harus belajar bahasa Inggris. Kalau kita di kampung misalnya nggak bisa bahasa Inggris kan, di kampung saya misalnya atau di kampungnya kamu bisanya pakai bahasa Jawa, maka mau tidak mau kita harus belajar mengkonversi apa yang kita mau ke bahasa yang dimengerti oleh mereka, lawan bicaranya kita. Maka kita harus belajar bahasa mereka, yaitu bahasa Jawa misalnya. Nah, demikian dengan komputer atau perangkat elektronik. Supaya perangkat elektronik atau komputer mengerti dengan maksud kita, maka kita harus mengubah bahasanya kita menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Bahasa yang paling awal yang bisa diterjemahkan dengan bahasanya kita itu yang standar ini, kita menerjemahkannya enak. Jadi kalau misalnya memasukkan data, berarti kita perlu input atau read, membaca. Nah, seperti itu. Beda lagi dengan bahasa mesin ya. Jadi ada bahasa mesin yang semester lalu sudah pernah kita bahas ya. Jadi komputer hanya mengenal kata on dan off, hanya mengenal angka 1 dan 0. Dan aslinya dari bahasa pemrograman itu, komputer akan merubah menjadi 0 dan 1. Nah, disinilah 0 dan 1 itu dibaca oleh komputer sebagai input atau output berdasarkan jumlahnya, berapa banyak 0 dan berapa banyak angka 1. Nah, yang kemarin kita belajar tentang bit, angka biner, heksa atau okta. Tapi kita hari ini saat ini tidak belajar tentang bahasa mesin ya. Kita belajar bahasanya kita yang bisa kita baca dan dimengerti oleh komputer. Namanya bahasa pemrograman. Saya akan memberikan compare, perbandingan antara bahasa Pascal dan bahasa C. Nanti kira-kira sampean atau kamu semua enak menggunakan bahasa yang mana, boleh dipilih, silahkan ya. Oke. Ada struktur di mana kita harus mendeklarasikan. Kalau di matematika kan ada diketahui gitu ya, diketahui kemudian ditanyakan, baru setelah itu proses dan hasilnya seperti apa.
Di komputer juga sama seperti itu. Jadi di komputer ada deklarasi di atas sendiri. Kalau kemarin kita membuat algoritma ada bentuk mulai gitu ya. Nah, setiap ada mulai selalu ada N-nya, ada selesainya. Nah, setiap ada tanda mulai maka N tanda selesainya juga harus ada. Kalau kemarin sampean membuat algoritma ada tanda mulainya tapi nggak ada tanda selesainya, maka akan saya kembalikan untuk diperbaiki gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman juga demikian. Jadi harus ada mulainya, ada akhirannya. Sama kalau kita di rumah masuk pintu, buka pintu, nanti nutupnya mungkin caranya sama atau caranya berbeda gitu ya. Kalau buka misalnya pintunya didorong, kalau nutup pintunya ditarik misalnya begitu, atau digeser ke sini misalnya pintunya kalau membuka, kalau menutup begini gesernya. Nah, contoh seperti itu. Jadi deklarasi. Nah, untuk Pascal seperti ini bentuknya. Jadi di Pascal ada mulai, begin namanya, kemudian ada end, dan setiap baris diakhiri dengan tanda titik koma. Ada begin, ada end, setiap baris diakhiri dengan tanda titik koma. Itu untuk Pascal. Bagaimana dengan bahasa C? Sama ya, bahasa C ditandai dengan tanda kurung kurawal, itu ada INT spasi main ya, kemudian ada tanda kurung kurawal buka diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Jadi kalau kurung kurawal itu sudah ditulis bukanya, nutupnya kita lupa nulis, nanti ketika dijalankan dia akan meminta mana nih tutupnya. Nah gitu ya. Jadi nggak akan bisa jalan kalau programnya itu tidak pas dipasangkan. Kalau ada bukanya harus ada tutupnya gitu ya. Nah sekarang kita belajar yang Pascal dulu ya. Untuk yang Pascal sampean install namanya aplikasi Pascal ID di Play Store atau App Store. Kalau kamu punya laptop, file master untuk installer Pascalnya saya kirimkan di Teams ya, atau di link video ini. Bu, saya mau coba dua bahasa pemrograman ini sekaligus. Saya mau lihat mana yang lebih enak. Boleh, silakan. Di sini saya akan menampilkan perbedaannya. Hanya beda cara penulisan saja. Ikan sama-sama ada start, mulai ya, begin kalau di Pascal, begin dan end. Kalau di C tanda kurung kurawal buka, tanda kurung kurawal tutup. Kemudian sekarang ada lagi yaitu write-len, write dan write-len. Kalau di Pascal menulis di layar adalah write, tapi kalau C print, print F. Kalau di Pascal kita menekan tombol enter menggunakan perintah readlen. Kalau di C kita menggunakan return ya, return. Oke. Dan selanjutnya sama. Baiklah, kita lanjutkan ke materi bahasa pemrograman yang lebih lanjut di buku paket Anda Informatika halaman 139.